Tidak semua tanaman layak dijadikan bonsai. Namun, ada satu jenis yang mampu memadukan karakter batang tua dan akar yang eksotis. Inilah cherry barbados atau yang dikenal sebagai penghobi, yaitu Xianqi kecut. Tapi, apakah bonsai ini benar-benar layak dikoleksi? Mari kita buktikan. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau bosku. Selamat datang kembali di Hijau Bonsai. Pada episode kali ini kita tidak akan membahas asal-usulnya lagi, tapi melainkan mengulas karakter Cherry Barbados tersebut. Yaitu pertama dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya sih sederhana, agar kita mengenal tanaman ini apa adanya, bukan hanya melihat dari sisi keindahannya saja ya. Nah, dalam dunia bonsai, keindahan bukan hanya dilihat dari bentuknya. Dan ada beberapa aspek utama yang menjadi dasar penilaian. Oke, sahabat bonsai, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah nebari. Nebari adalah pondasi sebuah bonsai. Akar yang menyebar secara alami akan memberikan kesan kokoh, stabil, dan tua. Semakin alami bentuk nebarinya, semakin tinggi nilai seninya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan jiwa dari sebuah bonsai. Perhatikan gerakan batang, penyusutan diameter dari bawah sampai ke atas, serta teksturnya. Batang yang penuh karakter, kesan pohon tua yang hidup di alam selama puluhan tahun. Yang ketiga, percabangan. Percabangan yang baik tidak hanya rapi, tapi juga memiliki arah alami dan proporsional ya. Cabang yang tersusun secara harmonis akan membangun karakter pohon secara keseluruhan. Kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu tajuk ya. Tajuk menjadi sebuah mahkota bonsai. Kepadatan daun, keseimbangan bentuk, serta ruang kosong di antara cabang akan menentukan keindahan akhir sebuah bonsai. Yang kelima adalah harmoni. Pada akhirnya, bonsai bukan hanya sekedar akar, batang, ataupun cabang. Yang dinilai adalah keselarasan seluruh elemen menjadi sebuah karya seni yang utuh. Jadi, penilaiannya begini. Jika bonsai ini berada di meja penilaian hijau bonsai, maka hasilnya adalah yang pertama nebari untuk perakaran itu 8,5. Kemudian batang kita kasih nilai 8. Untuk percabangan kita kasih nilai 7,5. Sedangkan tajuk yaitu nilainya 7, harmoni keseluruhan 8. Jadi total nilainya yaitu 79 dari 100. Kategori prospek tinggi. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Menurut audit kita ya. Pertama, kelebihannya yaitu keunggulan pertama yaitu terletak pada karakter batangnya. Cherry Barbados mampu membentuk batang yang bertekstur dan berkesan tua. Karakter inilah yang membuatnya memiliki nilai seni yang tinggi. Keunggulan berikutnya adalah sistem perakaran dengan teknik pembentukan yang tepat. Akar mampu membentuk nebari yang kokoh dan alami.
Nebari yang seperti ini menjadi aspek penting dalam penilaian bonsai. Dan sekarang kita bahas kekurangannya. Namun, Cherry Barbados bukan tanpa kekurangan ya. Untuk mendapatkan percabangan yang ideal, yang rapat, diperlukan pemangkasan yang rutin dan kesabaran dalam proses pembentukan. Tanpa perawatan yang konsisten, tajuk akan terlihat kurang padat. Jadi, dapat kita simpulkan, ya, secara keseluruhan, bonsai ini memiliki pondasi yang baik. Nebari dan batang menjadi nilai jual utamanya. Sementara itu, percabangan dan tajuk masih memiliki ruang untuk disempurnakan atau diperbaiki. Dengan perawatan dan pembentukan yang konsisten, bonsai ini berpotensi naik kelas menjadi bonsai koleksi yang lebih matang. Nah, kalau pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa ya, dukung channel Hijau Bonsai dan bagikan video ini ke sesama pecinta bonsai. Dukungan Anda akan membuat kami terus menghadirkan pembahasan yang objektif dan berbobot. Dan pada episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu menjadi kondisi dari semua bonsai, yaitu apa? Media tanam. Ya, kita akan mengulas bahan-bahan medianya, fungsinya masing-masing, komposisi yang ideal. Dan untuk kelanjutannya yaitu pemupukan. Bahannya apa saja, ya, unsurnya apa saja, hingga pengendalian hama penyakit, ya, dan lain-lain. Jadi jangan sampai terlewatkan. Saya Dwi di sini dari Hijau Bonsai. Salam hijau bosku.